Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Sikap itu muncul karena ada empati yang dalam dan ada kehidupan yang dia rasakan karena dia memposisikan hidupnya di tempat yang paling bawah. Atau kalau yang sering saya sebut, air itu tempatnya tinggi, tapi dia selalu memposisikan mencari tempat yang paling bawah. Sementara api itu tempatnya rendah, selalu mencari tempat yang tinggi. Menjadi arogan, menjadi sombong, dan lain sebagainya. Nah, ada banyak contoh sebenarnya. Itu, wah, kalau orang menjawab itu kan zaman masa lalu. Nanti dulu. Saya beri contoh. Kisah tentang Kiai As'ad Samsul Arifin misalnya. Saya dengar kisah ini dari Gus Mus, Kiai Haji Mustafa Bisri. Beliau punya pesantren yang besar, sangat besar. Untuk santrinya, dia berikan fasilitas yang terbaik. Untuk diri pribadinya, menurut banyak cerita, rumahnya, tempat tinggalnya, istilah Gus Mus itu kayak kandang. Sangat sederhana sehingga seperti kandang. Kandang ayam maksudnya. Dia memposisikan tetap dalam posisi itu supaya tidak mengambil lebih dan bisa merasakan posisi yang harus dia emban sebagai pemimpin. Dulu kiai saya, Kiai Haji Abdullah Salam juga sama. Rumahnya nggak mau dirubah, tetap dalam posisi yang sangat sederhana. Karena beliau tidak ingin tindakan beliau didikte oleh kepentingan individual dia, yang menjadi dia tidak berdaulat untuk menentukan kepentingan terbaik buat bersama. Nah, kalau kedaulatan berangkat dari situ, kita bisa menilai bahwa kalau pemimpin harus tidak punya kepentingan apapun atas semua apa yang dia pimpin. Tidak punya kepentingan ekonomi, tidak punya kepentingan politik pribadi, ekonomi pribadi, atau kelompok, atau apapun. Tapi dia harus punya, memposisikan diri pada posisi paling bawah, berpihak pada semua yang di bawah. Sehingga dia bisa berdaulat ketika menentukan sesuatu. Tanpa itu, kita tidak bisa berdaulat. Secara individual, apalagi secara negara. Kalau pemimpinnya sendiri tidak berdaulat. Negara yang berdaulat, kecuali masyarakatnya berdaulat, juga pemimpin yang berdaulat, sehingga dia bisa menegosiasikan, merundingkan semua persoalan-persoalan dengan pihak luar, dengan pihak-pihak di dalam, dengan lebih jernih dan lebih berpihak pada bangsanya, dan bangsanya yang lemah. Bukan sekedar bangsanya, tapi bangsanya yang lemah, yang merupakan mayoritas. Jadi saya nggak pernah paham dengan ungkapan-ungkapan sebagian elit kita yang kalau berita yang kemarin beredar 30 menteri menjadi komisaris BUMN. Sementara di sisi yang lain banyak anak-anak muda, ribuan anak-anak muda, puluhan ribu anak muda antri mencari kerja. Ini problem kita. Dengan kedaulatan kita. Kita punya sumber daya ekonomi yang menurut sekian waktu yang lalu, menurut penelitian KPK di zaman Abraham Samad, kalau ditata dengan baik bisa memberi setiap kepala 20 juta. Tapi karena tidak ditata dengan baik, akibatnya pajak kita rakyat luar biasa ditekan dengan macam-macam pajak. Maka pertanyaannya, berdaulatkah kita? Atau kepentingan siapa yang membuat kita semakin tidak berdaulat? Apakah kemerdekaan kita mengantarkan kita kepada kedaulatan negara dan kedaulatan bangsa? Fakta-fakta di lapangan
memberi kita banyak informasi bahwa kita sedang mengarah ke arah sebaliknya. Kalau tidak dengan cepat kita tangani, saya khawatir dalam sekian waktu ke depan kita bisa terpecah belah karena persoalan-persoalan itu. Persoalan-persoalan apapun lah. Walaupun mencoba di kamuflase ini dengan banyak isu-isu sampingan. Perbenturan sosial dibenturkan secara secara horizontal antara masyarakat dan lain sebagainya. Tapi tetap itu tidak akan bisa menutup satu fakta bahwa nanti ada bom sebenarnya, yakni bom ketidakadilan yang bisa meledak sewaktu-waktu. Maka tolong hargai para bapak bangsa kita yang sudah memerdekakan kita, sudah mengantarkan kita kepada kemerdekaan dengan menjalankan amanat-amanatnya secara tepat dan bermartabat. Kedaulatan kita harus kita jaga, bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata membela mereka yang berada di garis paling bawah. Bagian besar rakyat yang hari ini berteriak tentang banyak ketidakadilan. Mudah-mudahan ini bisa jadi renungan kita semua untuk membuat bangsa ini lebih baik ke depan. Wassalamualaikum.